Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik sekarang? Ina harap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini adalah hari Minggu. Kalau hari Minggu berarti kita beribadah kepada Tuhan. Nah, Inang mau menyapa adik-adik. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Ada yang nyahut ya? Inang ulang ya, apa sahutannya? Sekolah Minggu. Yes, yes, yes. Kita ulang ya adik-adik. Yang semangat. Sekolah Minggu. Yes, yes, yes. Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati. Tetap semangat ibadah dalam rumah. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bersaat teduh, menyiapkan hati kita. Kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Wah, Kak Saskia berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan tentunya sukacita. Amin Kak Saskia. Oh ya Kak Saskia, tidak terasa ya, kita udah berjumpa lagi di hari Minggu. Saatnya kita untuk memuji Tuhan nih Kak Saskia. Betul sekali Kak Spita. Coba kita tanya adik-adik di rumah ya. Adik-adik semua sudah pada semangat? Sudah semangat nih Kak. Gimana nih Kak? Biar adik-adik di rumah lebih semangat lagi, kita sama-sama bernyanyi yuk. Kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Saskia, adik-adik yang ada di rumah sudah semakin semangat nih. Sepertinya kita sudah bisa memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Betul sekali Kak Aspita. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah. Boleh dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami masih Engkau perbolehkan untuk sama-sama sekolah minggu. Tuhan, terima kasih juga telah menjaga kami dari kami masih tidur hingga kami bangun saat ini. Sekarang Tuhan, kami mau mulai ibadah. Tuhan Yesus yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Serta
sekolah minggu. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Masih pada semangat ya memuji Tuhan ya? Nah adik-adik, Kakak Aspita mau membacakan Warta Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati 29 Agustus tahun 2021. Warta yang pertama. Nih adik-adik, Kakak Aspita mau absen nih. Adik-adik yang ada di rumah siapa saja yang sudah mengikuti Rabu Ceria? Coba angkat tangannya. Wah, banyak banget yang ikut. Ada 3.000-an. Waduh. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu nonton Rabu Ceria di channel HKBP Kramat Jati. Jangan lupa untuk komen dan juga sharing ke teman-teman kalian kalau kalian merasa terberkati. Warta yang kedua. Adik-adik, setiap hari Minggu, kakak guru sekolah minggu akan mengadakan Zoom meeting. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mengikuti ya. Linknya akan menyusul di grup kelas masing-masing. Yang terakhir, nah adik-adik, selama pandemi ini, coba yuk tolong untuk jaga protokol kesehatannya. Kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker. Juga jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Tapi kalau adik-adik bisa untuk selalu di rumah, coba untuk di rumah ya adik-adik. Boleh keluar rumah, tapi kalau ada urusan mendesak saja. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Sekian Warta Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati. Shalom. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Mar Olop-Olop Tondiki. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Met Awon. Met Awon Bain Yas Rohakon Sasada Ho Yesus Dongaku Tok. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk sekolah minggu pada hari Minggu ini tertulis dari kitab 2 Raja-Raja. Mari adik-adik yang sudah bisa membaca, diambil Alkitabnya, kita sama-sama membaca. Inang tunggu ya, dibuka dulu Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Adik-adik masih ingat tak bagaimana membuka Alkitabnya? Kitab Raja-Raja itu di perjanjian mana ya? Hah? Perjanjian baru? Bukan, itu perjanjian lama ya? Iya benar, di perjanjian lama. Kita buka di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu
akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini adik-adik tentang siapa ya? Tentang Naaman. Naaman dikatakan tadi sakit apa? Sakit kulit, sakit kusta. Mau dengar ceritanya ya? Inang mau bercerita ya untuk adik-adik? Ayo didengarkan ya, baik-baik ya. Nah, dalam firman Tuhan ini diceritakan ada seorang anak perempuan Israel di negeri Aram. Dia ditawan, dibawa jauh dari keluarganya dan jauh dari teman-temannya sebangsanya. Dia diambil dari keluarganya oleh pasukan Raja Aram. Dan dia menjadi pelayan dari istri seorang pemimpin pasukan bernama, ayo siapa tadi pemimpin pasukan Raja Aram tadi? Iya, Naaman. Pintar adik-adik. Nah adik-adik, tentu perempuan ini sedih karena jauh dari orang tuanya. Dia tidak bisa bermain, tidak dapat bermain bersama teman-temannya. Dia jauh dari kampung halamannya, kasihan ya adik-adik. Dia seorang anak yang baik dan dia melakukan tugas dan pekerjaannya yang diberikan padanya di rumah Naaman. Dia melayani istri Naaman. Perempuan ini ternyata bukan hanya baik adik-adik. Ternyata dia percaya kepada Allah. Dan dia mengenal nabi atau hamba Allah. Siapa tahu ya siapa nama nabi Allah itu adik-adik? Siapa? Yang nantinya menyembuhkan Naaman. Siapa ya? Ada tahu ya? Iya, Nabi Elisa. Pintar adik-adik. Ia percaya kepada Allah bahwa hambanya Nabi Elisa dia mampu menyembuhkan segala penyakit. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Allah mampu menyembuhkan segala penyakit melalui Nabi Elisa. Nah pada suatu ketika Naaman tuannya terkena penyakit kulit atau penyakit kusta yang parah. Naaman selalu kesakitan dan ketakutan. Kenapa? Takut. Dia takut diasingkan. Karena penyakit kusta itu menular. Dia harus diisolasi jauh dari keluarganya. Dan dia takut kalau dia nanti mati karena penyakitnya. Melihat Naaman kesakitan, anak perempuan itu merasa kasihan dan ingin membantunya. Maka perempuan itu berkata kepada istri Naaman, saya tahu siapa yang bisa menyembuhkan penyakit suami nyonya. Dia adalah Nabi Allah yang tinggal di Samaria. Wah adik-adik, berani juga dia ya. Anak perempuan itu. Bagaimana kalau nanti tuannya itu tidak bisa sembuh? Mungkin dia akan dihukum karena dianggap berbohong kepada tuannya. Tetapi dia sangat berani melakukan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Nabi Allah yaitu Elisa dapat menyembuhkan penyakit Naaman. Nah adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit? Apakah adik-adik juga percaya seperti anak perempuan tadi? Ayo, adik-adik percaya apa enggak? Iya, percaya. Kita percayakan adik-adik bahwa Tuhan, bahwa Allah itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang luar biasa.
Bukan hanya penyakit yang bisa disembuhkan. Dari kematian pun dia bisa bangkit, bisa hidup. Menghidupkan yang mati pun dia mampu. Allah kita itu mampu. Nah adik-adik, istri Naaman pun setelah mendengarkan berita dari perempuan itu, dia memberitahukan kepada suaminya bahwa di Israel ada seorang nabi Allah yang dapat menyembuhkan penyakit. Allah Israel mampu menyembuhkan penyakit Naaman. Setelah mendengarkan berita itu, Naaman pun menyampaikannya kepada raja, dan raja memerintahkannya supaya pergi ke sana, dan Naaman pun segera berangkat membawa pegawai-pegawainya pergi ke negeri Israel dengan membawa persembahan berupa perak, emas, dan pakaian yang indah untuk menemui Nabi Elisa. Naaman datang menemui Nabi Elisa. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Naaman mengira bahwa Nabi Elisa menyambut dia seperti tamu penting karena dia seorang pemimpin pasukan Aram. Dia berharap karena dia seorang pemimpin pasukan, nantinya Elisa itu pasti sudah bersiap-siap di depan pintu menyambutnya. Ternyata bukan seperti itu. Elisa justru menyuruh seorang pelayan untuk menyampaikan pesannya. Pesannya apa adik-adik? Iya, pesannya kalau kita baca di ayat berikutnya dikatakan, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan. Berapa kali adik-adik? 7 kali. Kalau Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan, kalau dia mau, Tuhan akan pasti sembuh. Mendengar hal itu, apakah Naaman langsung pergi adik-adik? Bukan, dia kecewa. Naaman kecewa, Naaman marah serta berkata, saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya. Dan berdoa kepada Tuhan Allahnya serta menggerakkan tangannya di atas bagian badanku yang sakit ini, lalu sembuh. Menurut pemikiran Naaman seperti itu proses penyembuhan dia. Tetapi justru Elisa menyuruhnya mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman kesal. Kenapa dia kesal? Kenapa mesti ke sungai Yordan aku mandi? Bukankah ada sungai Abana, sungai Parpar? Kenapa dia gak mau ke sungai Yordan? Karena sungai Yordan itu sungai yang kotor. Sungai Abana dan sungai Parpar itu sungai yang bersih dan indah. Biasanya para raja, para bangsawan ke sana untuk mandi. Dia marah. Tetapi pelayan-pelayannya mengatakan, memujuknya, Tuhan pergilah mandi ke sungai itu supaya kau sembuh. Akhirnya Naaman mengalah dan menuruti pesan Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan. Membenamkan dirinya berapa kali adik-adik? 7 kali. Dan hasilnya bagaimana? Naaman sembuh dan badannya menjadi sehat kembali. Dan Naaman berjanji, setelah dia melihat kesembuhan dalam tubuhnya, dia berjanji menyembah Tuhan Allah. Aku akan menyembah Allah Israel. Tidak ada yang lebih hebat dan yang lebih luar biasa dari Allahnya Israel. Naaman percaya kepada Allah Israel. Karena di mana sebelumnya Naaman percaya kepada berhala-berhala. Tapi sekarang karena ada seorang perempuan yang memberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan dia, maka Naaman percaya. Dan kemudian Naaman pergi ke Israel dan benar saja dia disembuhkan melalui perantaraan Nabi Elisa. Dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Allah Israel dan dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia akhirnya menyembah Allah Israel. Dia memberikan persembahannya kepada Elisa. Tapi Elisa tidak menerimanya. Karena apa? Karena Elisa merasa bukan dia yang menyembuhkannya, tapi Allah yang menyembuhkan dia. Nah adik-adik, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari firman Tuhan ini? Yang bisa kita ambil
adalah yang pertama. Banyak orang di seluruh dunia ini yang mencari kesembuhan atau mencari keselamatan, mencari bagaimana memperoleh pengampunan dosa. Banyak orang di sekeliling kita mau memperoleh keselamatan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dia mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena hanya dari Tuhan Yesuslah keselamatan itu. Hanya Yesuslah keselamatan itu. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, firman Tuhan ini mengajak adik-adik supaya memberitakan Tuhan Yesus, kebaikan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Ceritakan kepada sekelilingmu, kepada teman-temanmu, Yesus itu baik. Dia menyelamatkan aku, Dia mengampuni dosa-dosaku, supaya mereka juga memperoleh kesembuhan, memperoleh keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, seperti anak perempuan itu, dia selalu mau melakukan kebaikan. Adik-adik, kalau ada teman yang sakit, ya apa yang bisa kau lakukan? Kamu bisa mendoakannya supaya dia memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan temanku lagi sakit. Dan tetap kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Karena tidak ada Allah lain kecuali Allah kita yang luar biasa. Dan hanya dari Yesus kita memperoleh kesembuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami seperti perempuan Israel dalam firman ini. Mampukan anak-anak kami dengan kuasa Roh Kudus mampu memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga orang lain mau datang kepadamu Tuhan, mendengarkan berita keselamatan dari Tuhan, mendengarkan bahwa Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Tuhan mampu mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami dipulihkan, sehingga orang-orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa menyadari keberdosaannya, sehingga dia datang ke hadirat-Mu, dia memperoleh kesembuhan, dia pulih ya Tuhan. Mampukan anak kami memahami firman-Mu, memateraikan di dalam hatinya bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan keselamatan buat kami. Hanya Dialah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak kami, sekalipun mereka beribadah di rumah masing-masing, biarlah kuasa Roh Kudus memateraikan firman-Mu. Berikan kesabaran, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan kepada orang tuanya Tuhan, agar mereka berhikmat membimbing anak-anaknya untuk tetap mendengarkan ajaran kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan lagu Batu Mamak Iawon. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu pada hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Oh ya, jangan lupa ya untuk ikut Zoom meeting di kelas masing-masing. Hari ini mulai dari pukul 9 pagi. Untuk informasi lebih lanjut, boleh dilihat di grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti Rabu Ceria di hari Rabu di YouTube HKBP Kramat Jati. Tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa untuk terus berdoa. Selamat hari